من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Jadi ayat-ayat yang akan kita kaji pada pertemuan sore hari ini, surat Dzariyat ayat ke-15 hingga ke-18. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun, di dalam taman-taman sorga dan mata air yang mengalir. Dan ini balasan disebut untuk orang-orang yang bertakwa. Dan jangan kita lupakan bahwa puasa ujungnya adalah untuk sampai ke jenjang takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kemudian disebutkan setelahnya 4 ayat terkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Dan di akhirnya juga diterangkan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Awalnya supaya bertakwa, penjelasan hukum-hukum supaya bertakwa. Dan ini adalah kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu manfaat dari takwa di dalam Al-Quranul Karim disebutkan lebih dari 100 keutamaan dan kebaikan. Itu hanya berasal dari ayat-ayat Al-Quran saja. Belum lagi keutamaan dan kebaikan takwa di dalam hamparan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di sini dari kebaikan yang mereka dapatkan dan sebab kenapa mereka dimasukkan ke surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Di dalam surga mereka meraih berbagai kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka di surga. Iya, mereka mengambilnya. Bima atahum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, adalah orang-orang yang berbuat baik, adalah orang-orang yang berbuat baik. Iya, itu makna umum dari akhidina ma atahum rabbuhum. Jadi mereka di surga mengambil dari berbagai kenikmatan, kegembiraan, dan berbagai kebahagiaan. Itu yang mayoritas di kalangan ahli tafsir seperti itu. Tadi menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya bahwa mereka karena mengambil kewajiban yang diperintah di dunia. Iya. Kemudian diterangkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka dulu di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, di atas jenjang yang sangat tinggi, namanya jenjang ihsan. Ya. Ini balasan didapatkan
disebabkan karena amalan mereka di dunia. Allah Maha membalas hambanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah Maha mulia, Maha dermawan, Maha luas pemberiannya. Sebagaimana di ayat yang telah pernah kita kaji juga, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian penuh dengan kenikmatan disebabkan apa-apa yang telah amalan yang kalian telah dahulukan di hari-hari kehidupan dunia. Maka ini penting untuk diingat bahwa keberadaan kita di dunia mempersiapkan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa membahagiakan kita. Maka sepanjang kesempatan itu dibukakan untuk kita semua, maka jangan ditelantarkan. Apalagi ini kita berada di hari-hari yang agung. Kita dimuliakan oleh Allah, berada di masa yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Maka kita sambut dengan hal yang paling baiknya. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini dalam menerjemahkan ayat terkait dengan maya dalam bahasa Arabnya. Ada yang mengatakan manya nafiyah dan ada yang mengatakan manya masdariyah. Ya, ringkasnya kalau saya terjemahkan makna ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa mereka ini sedikit tidak tidurnya di malam hari itu adalah keadaan mereka tidak tidur di malam hari itu sedikit. Artinya mereka itu di malam hari, di bagian mana saja dari malam, pasti mereka melakukan sholat. Apakah di awalnya, atau di akhirnya, atau di pertengahannya, mereka ada sholat di dalamnya. Baik, itu yang mengatakan ma nafiyah. Adapun yang mengatakan ma-nya masdariyah, mereka artikan bahwa mereka ini tidurnya di malam hari sedikit sekali. Jadi kebanyakan waktunya adalah sholat. Mereka tembus kegelapan malam itu dengan ibadah dan sholat. Sehingga tidurnya sedikit di malam hari. Dan ini dua penafsiran, dua-duanya mungkin tercakup di dalam ayat. Tercakup di dalam ayat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari-hari biasa, Nabi terangkan bahwa sholat malam yang paling afdal itu adalah sholat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur 2/3 malam, bangun 1/3 malam, kemudian tidur 1/6 malam. Itu beliau katakan sholat malam yang paling utama. Dan ini di hari-hari biasa. Adapun di bulan Ramadan seperti ini hari-hari khusus. Keutamaan bertebaran di mana-mana. Nah, itu 10 malam terakhir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihidupkan semuanya. Beliau tidak tidur. Iya. Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur. Dan ini mungkin jarang terlihat di masa sekarang. Karena kondisi manusia kadang tidak terbiasa dengan hal tersebut. Iya. Tapi masih terlihat di sebagian tempat dan pernah dialami di sebagian masjid-masjid yang mereka memiliki orang-orang yang terpelajar dan memiliki semangat-semangat yang tinggi melakukan hal tersebut. Dan bisa juga dilakukan di awal malam dan dilakukan di akhir malam. Dan ini yang banyak dilakukan oleh manusia sekarang ini. Dan itu difatwakan oleh banyak ulama. Dan itu yang diamalkan sekarang di Mekah dan di Madinah. Kalau ada yang pernah di akhir Ramadan di Mekah dan di Madinah, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu 2 kali sholat, ada di awal malam dan ada di akhir malam. Itu adalah hal yang bagus.
Kemudian jenis yang ketiga ada yang melakukan di akhir malam saja. Dia hanya menghidupkan di akhir malam. Dan jenis yang keempat ada yang melakukan di awal malam saja. Dia tidak menambah. Ya semuanya masuk di dalam menghidupkan malam. Tapi khususnya di hari-hari yang seperti ini, kita lebih meningkatkan semangat. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak seperti itu di malam-malam lainnya. Dan di hadits lain beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Dan beliau bangunkan keluarganya. Keluarganya pun tidak dibiarkan tidur, dibangunkan. Iya. Itu memang salah satu keutamaan dari sholat malam. Sholat malam itu sebab yang menghindarkan orang dari kejelekan. Nah itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mimpi. Lalu beliau memberitahukan bahwa berbagai fitnah telah terbuka. Lalu beliau perintah supaya membangunkan istri-istrinya di kamar-kamar. Jadi itu tampak bagaimana keberadaan sholat malam itu adalah hal yang mereka lakukan di kondisi-kondisi genting. Apalagi kita sekarang di kondisi yang seperti ini, sedang mengalami ujian dan cobaan di negeri kita, bahkan di alam, di dunia seluruhnya seperti itu. Harusnya sholat malam ini kita jadikan salah satu kiat terbesar kita di dalam mengangkat musibah dan bencana tersebut. Memperbaiki sholat malam. Apalagi keutamaannya luar biasa. Ini adalah sebab yang memasukkan ke surga. Dan keutamaan sholat malam itu banyak sekali. Sangat banyak sekali sampai ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentangnya. Dan di antara sholat-sholat sunnah, itu pendapat mayoritas ulama, sholat sunnah yang paling afdal, yang paling utama adalah sholat malam. Berdasarkan nas hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sholati ba'dal maktubah, atau sholatul lail. Sholat yang paling bagus setelah sholat wajib adalah sholat malam. Iya, adalah sholat malam. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim. Dan banyak lagi hadits-hadits atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ini dari kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita pelihara untuk diri kita. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Ya, di waktu sahur setelah mereka lakukan sholat malam ditutup dengan istighfar. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia di saat ini. Di waktu sahur malah santai, biasa-biasa. Yang sholat malam pun di waktu sahur, kalau sudah selesai sholat malam, seakan-akan dia itu waktunya untuk beristirahat. Padahal ini malamnya belum berakhir. Malam itu berakhir ketika terbit fajar subuh. Nah, harusnya di waktu itu dia memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih menyedihkan lagi kalau ada yang waktu sahurnya dia pakai ya guna menunggu makan sahur atau menunggu waktu subuh, dia pakai untuk menonton acara-acara atau melihat dari kegiatan-kegiatan yang isinya membuat tertawa, membuat lalai. Ya kalau dia tidak minus, tidak plus, 0 misalnya, itu mending. Tapi sebagian orang kadang melihat sesuatu itu sifatnya dosa, adalah hal yang diharamkan. Karena itulah hendaknya seorang memanfaatkan dari
kebaikan yang sangat besar ini. Istighfar itu memiliki manfaat yang luar biasa. Dan ditulis oleh para ulama buku-buku khusus terkait dengan hal tersebut. Keutamaan dan kebaikan istighfar. Dan istighfar adalah salah satu sebab yang menyebabkan terangkatnya musibah dan malapetaka. Maka ini harusnya kita kembangkan pada dalam diri kita memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untuk semuanya dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa melewati malam-malam ini dengan ibadah yang paling afdalnya, yang paling baiknya. Bisa menegakkan salat ini, salat malam, sehingga kita meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dan dari dosanya. Di riwayat yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri melakukan salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Wallahu ta'ala alam.